dan Allah kepada kita semua, maka tidak akan bisa kita menghitungnya, bukan karena sedikitnya tetapi karena banyaknya. Maka tidak ada yang pantas kita lakukan kecuali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Moga kita surikan di alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik wonten pinggir wonten sing sanjang. Wong nikmat nopo wong panas yang ngene kok nikmat. Panas bener Pak Bu? Panas. Panas ini kok nikmat. Nggih. Kita kalau ngukur dalam diri kita panas ini ngelake bae ilok poso-poso Gusti Allah iki panas. Ning panjenengan mboten nate ngrasake sing bar panen. Bar panen nek dingin udan ya Allah, mungkin gak nek ora enek panas terus tumpul. Sing nandur lombok ya Allah nek udan terus ngeten iki greji mesti sesuk terus panas banget ngeten iki saya ngeleh lebu kok saya akeh saya enak saya jalan iki nikmatku digoleki mesti ketemu bagaimanapun kondisinya. Salajengipun Bapak Ibu, nikmat yang kita, keentengan hati kita menerima syariat Allah SWT, menerima risalah yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW. Titik di dunia ini paling enggak ada 5 miliar orang yang tidak manut dengan jalannya risalah yang diberikan Allah melalui Nabi Muhammad SAW. 5 miliar, kurang lebih 5 miliar orang yang tidak mau. Yo ngapunten berarti orang yang tidak mau dimasukkan dalam surga. Lah awake dhewe niku lho. Di antara wong akeh sakmono Pak Dewi diberi iman, diai keentengan, gelem poso, gelem melaksanakan seluruh kewajiban-kewajiban dan meninggalkan larangannya, nikmat yang besar. Karena dengan nikmat itu maka kita di akhirat insya Allah nanti akan dimasukkan ke dalam surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang penting kita syukur. Salajengipun sholawat sarta salam mugi kadhaten dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu kita tenggo syafaatipun binjing wonten yaumul akhir. Lan Masya Allah jasa Rasulullah SAW dumateng kita sedaya sangat banyak. Salah satunya adalah kita bisa melaksanakan puasa. Biar Nabi Muhammad boten ngajarke dia ora bakal iso poso piye ya. Salat piye ya. Mergane enten Nabi disampaikan pada para sahabat, sampaikan sampai mbah kaum mbah kiai dugi awake dhewe mereka. Maka tidak perlu kita niatkan seluruh amal ibadah Nabi untuk transferan pahala dari yang kita lakukan. Sakidunya sing melaksanakan kewajiban meninggalkan larangan Nabi untuk transferan pahala. Mergane dulu yang mengajarkan adalah Nabi turun-temurun. Dan ini yang menyebabkan saya juga semangat nek kan ngisi ngaji sakjane yo urung pantes. Tetapi barang siapa memberikan suatu peringatan atau wadawasofihat atau mengajarkan suatu yang baik kemudian diikuti, kita akan mendapatkan pahala orang yang mengikuti walaupun kita sudah meninggal dunia. Malah sangat beruntung nih di sini ada TPA madrasah Bapak Ibu. Ada sangat beruntung orang yang terjun di dunia TPA itu. Diajari alif, diajari sholat, diajari Al-Fatihah semuanya. Ketika dia besok melaksanakan sampai kapanpun, maka ustaz-ustazah akan mendapatkan transferan termasuk yang membidangi, yang mendukung. Alhamdulillah. Bapak Ibu ingkang kami hormati, bahwa kita itu berpuasa itu Allah punya tujuan dan sudah sering disampaikan oleh para ustaz. Yang Pak Ibu tentu tujuannya puasa apa Pak Ibu? Tujuannya apa? Agar kita kurus
ada sing puasa niku bolak-balik nimbang wis mudun ya tulung ya Allah puasa selawe dina kok mudun sedino. Tetapi bukan tujuan itu kita berpuasa. Tapi tujuan puasa sudah disampaikan Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Pertanyaannya kenapa Allah itu berfirman seperti itu, kita puasa agar kita bertakwa. Ternyata bagi orang yang bertakwa itu ada fadilah yang luar biasa yang saya singkat dengan Raja Cinta Rezeki. Raja Cinta Rezeki. Nek yang iki cinta rezeki boten Pak Bu. Cinta budak dina digo lagi menyang esuk mulai. Bukan lembur ini. Menyang esuk mulai esuk. Raja Cinta Rezeki, orang yang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan 4 hal. Yang pertama langsung mawon yang pertama adalah rahmat. Wonten Pak Rahmat itu? Wonten. Tapi yang dimaksud Allah bukan itu. Diberikan ketika Pak Rahmat. Betul. Yang pertama Allah akan berikan rahmat. Rahmat penting boten Bu, Pak? Penting kan apa? Bagaimana dalam sebuah kisah Nabi mengisahkan, Nabi ngendika kali sahabat Jabir bahwa malaikat Jibril itu memberitahu pada Nabi Muhammad SAW bahwa ada hamba Allah yang beramal selama 500 tahun. Berapa dong Bu? 500 tahun. Panjenengan ini pun pinten tahun ibadah Pak Bu? Wis sak ngisor 500 tahun. Yang kula salah Lailatul Qadar Pak. Lailatul Qadar nek ibadah bener pas malam Lailatul Qadar niku beribadah maka dihitung 83 tahun. Berarti nek urip niku saged puasa untuk Lailatul Qadar terus niku 20 tahun pun 500 tahun. Balik lagi di kisah tadi. Ada di antara hamba Allah itu yang beribadah 500 tahun. Hamba tadi itu oleh Allah dikasihkan di gunung yang tinggi dan lebarnya adalah 30 dirham. 30 dirham. 1 dirham itu 60 cm. Berarti berapa tinggi dan lebarnya Bapak Ibu? Nah, poso-poso akan dikatakan Mas. Pulau pun itu ternyata 60 kali 3 kurang lebih 1,8 kilometer lebar dan tingginya. Di atas itu mengalir mata air sebesar jari. Dan air ini mengalir terus sehingga menggenang di pinggir gunung, di kaki gunung menggenang. Dan di pinggir gunung itu ada pohon delima yang berbuah setiap hari. Kemudian gunung itu Allah meletakkan apa ini di gunung, yang gunung itu jarak antara tepi sampai gunung itu jaraknya 40 farsak. 40 farsak itu 5,541 km, berarti penempatan itu. Di mana wallahu a'lam, cuma yang menyampaikan Jibril kepada Nabi seperti itu. Nah kemudian hamba tadi itu setiap sore turun mengambil air wudhu, mengambil air kecukupan untuk kebutuhannya, dan dia setelah itu memetik buah delima, kemudian untuk makan buah. Kemudian dia kembali ke puncak untuk beribadah. Setiap sholat dia berdoa, ya Allah, matikan aku dalam keadaan sujud, dan selamatkanlah jasadku ini dari kehancuran dimakan waktu, dimakan usia. Nah setelah itu Allah mengabulkan.
Allah mengabulkan. Malaikat melihat orang ini selalu sujud. Nah setelah itu dikisahkan bahwa orang ini ya, besok Allah SWT berfirman, masukkan hambaku ini ke surga karena rahmatku. Mungkin karena sudah merasa beribadah 500 tahun, sang hamba tadi mengatakan, aku masuk surga karena amalku, karena amalku. Kemudian Allah masukkan surga karena rahmatku. Sahabat tadi tersengeh, masukkan surga karena amalku, karena masuk banyak amalnya. Kemudian Allah memerintahkan pada malaikat, coba hitung berapa amalnya. Setelah dihitung, kata betul Pak 500 tahun. Pak, setelah dihitung, maka malaikat tadi mengatakan bahwasanya amal yang dia lakukan selama 500 tahun tadi hanya cukup membayar nikmat penglihatan. Kemudian Allah berfirman, wahai malaikat, masukkan dia ke dalam neraka. Masukkan ke dalam neraka. Diseretlah orang tadi dalam, mau diseret masuk dalam neraka. Orang tadi berkata, ya Allah, sambil mengibadah pada Allah, masukkan aku ke surgamu karena rahmatmu. Kemudian Allah memanggil sang hamba tadi. Setelah itu Allah berfirman, siapakah yang menciptakanmu? Dulu kamu tidak ada, kemudian jadi ada. Sahabat tadi dengan merendah mengatakan, oh ya Allah. Kemudian siapa yang memampukan kamu untuk bisa beribadah 500 tahun? Dijawab lagi, oh ya Allah. Siapa yang memberimu rezeki delima ini? Delima yang biasanya berbuah 1 tahun sekali, setiap malam berbuah, kemudian memberikan mata air di tengah samudra yang asin, airnya tidak asin. Maka dijawab, oh ya Allah. Maka Allah SWT berfirman bahwasanya, wahai malaikat, masukkan dia ke surga karena rahmat. Maka dimasukkan dalam surga. Ini menjadikan kita menjadi penting untuk bisa mendapatkan rahmat Allah SWT. Dan salah satu fadilah orang yang bertakwa akan diberi rahmat. Jadi yang pertama rahmat. Ini bukan berarti kita terus mengabaikan amal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita bisa beramal seperti ini, mampu akhirnya enteng ke masjid, mampu melaksanakan perintah-perintahnya semua, menjauhi larangannya, bukan lain dan bukan yang lain. Itu salah satu karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek mboten dinyanyi rahmat umpama Bapak Ibu, kita nang masjid nggih wangel alasane enten mawon. Lagi tangan kula dijupuk oli nang masjid rezeki kabeh. Lagi aku lagi nanggung musruk. Nggih. Mung kurang rong kilo. Lah iki nanggung macam-macam. Kalau tidak diberi rahmat maka sulit ketika melaksanakan ketaatan. Makanya rahmat sangat penting buat kita semua. Itu yang pertama. Dan di hadis riwayat Muslim juga dikatakan bahwa seorang itu tidak masuk ke dalam surga dan dihilangkan dari neraka itu karena amalnya. Tidak juga Rasulullah. Beliau bersabda, aku masuk karena rahmat Allah SWT. Jadi Bapak Ibu, enteng itu berarti tanda bahwa Allah enteng ibadah, bahkan tanda Allah memberi rahmat pada kita semua. Allahumma amin. Ingkang nomor kalih, mau disingkat apa Bapak Ibu? Rahmat. Yang kedua, ja. Napa ja? Ja napa kok Mas? Ja.
yaitu jalan keluar dari setiap permasalahan baik di dunia maupun di akhirat. Jalan keluar penting buatan Bapak Ibu, penting saestu. Kita hidup dari kecil sudah penuh dengan masalah. Cilik wae lahir sungsang. Enten boten iki Bapak Bu? Rumah sakit katrak. Lahir sungsang. Begitu lahir iso dadak ajar mlaku, anake ra iso mlaku pun salah. Yang wis rada gede sekolah SD golek maca ra iso. Iso gawe apa telu wali-wali lho, kemudian wali-wali. Saya ini bapak nangis, gak bisa. Kemudian setelah selesai sekolah cari pekerjaan. Cari pekerjaan juga sulit, masalah lagi. Wes duwe pekerjaan, golek bojo masalah lagi. Sing apik-apik akeh, ning sing gelem ora mampu. Masalah lagi sudah punya istri, punya masalah lagi urung gue, dan lain sebagainya. Hidup kita penuh permasalahan dan besok di akhirat juga banyak permasalahan. Maka sangat penting bagi kita jalan keluar dari setiap permasalahan yang dia. Makanya dengan berpuasa ini kita menjadi bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingat agar kita itu juga diberi jalan keluar dari permasalahan yang ada. Ini jadi penting. Dalam surat At-Tolaq dikatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang ada. Ini juga ada kisah khusus Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya baca juga kisahnya. Ini dokternya dari Pakistan, ada seorang dokter dari Pakistan. Dokternya ini itu mau pergi, mau pergi untuk baksos di tempat yang terpencil, baksos. Kemudian ketika naik pesawat kecil itu di atas ada batu yang begitu membahayakan, sehingga singkat cerita harus mendarat di tempat terdekat. Ya, maksud itu bandara terdekat, jangan terdekat mungkin mendur lapangan buat, tapi ada bandara terdekat. Akhirnya dia turun di bandara terdekat. Kemudian dia bilang dengan orang yang ada di situ, kalau saya mau ke daerah A butuh waktu berapa jam? 3 jam pakai mobil, karena pesawatnya ini ada kendala. Kemudian betul, dia menyewa mobil di hujan yang lebat, dia nyewa mobil, ternyata di jalan pun banjir, angin petir luar biasa. Dia lihat di daerah tertentu itu ada rumah kecil. Kemudian dia menepi dan permisi itu untuk apa? Untuk istirahat sampai hujan reda. Kemudian setelah dibuka pintu, wah ini bolehkah saya untuk nunut berteduh di sini dan juga sholat? Kemudian dipersilakan masuk. Di dalam itu ada seorang bocah yang dia itu kelihatannya sakit. Kemudian setelah selesai sholat, sang dokter berkata, "Bu, itu siapa?" "Oh, itu adalah cucu saya. Dia adalah anak yatim ditinggal mati orang tuanya." "Loh, dia kenapa?" "Walah, neneknya tadi belum tahu kalau itu dokter. Dia itu sakit. Sakitnya ini di daerah sini itu belum ketemu obatnya. Dan kata dokter ada salah satu dokter yang rumahnya agak jauh dan dia sangat sibuk sekali yang bisa menangani itu karena ahli penyakit tersebut. Dan kami katanya dijanjikan 6 bulan baru bisa berobat ke sana. Terus akhirnya saya cuma berdoa pada Allah. Maka ya sampai sekarang ini. Kemudian dokter tadi menangis, "Walah Bu, saya naik pesawat sampai pesawatnya guncang, naik mobil sampai mobilnya diterjang banjir. Ternyata karena doa panjenengan. Allah kirimkan saya ke sini
Saya tahu tanya siapa dokternya, namanya Dokter Ihsan. Sayalah Dokter Ihsan. Ini kira-kira masuk akal betul. Koyo-koyo orang masuk akal, tapi kalau Allah sudah berkehendak memberi jalan keluar, apapun permasalahan kita, insya Allah akan diberi jalan keluar. Yun pangapunten jalan keluar itu kadang wong loro ora terus mari. Kadang terus. Napa, Pak? Jenengan sing kadang wis loro banget diupayake dhewe ora iso. Kadang jalan keluarnya itu Allah berikan dia husnul khotimah. Loro suwe tanggane moro kae dulu nang Kediri kae penyakit itu pindah nang wedhus langsung mati. Jadi belum kata pengalaman tapi ibu kula niku ya sing saya. Wah, saran-saran kata di korono di korene ning kono kiyaine ampuh dipindah nang wedhus mati. Ujian berat karena saking pengen mari. Anak-anak itu kuat, moro ning ngene bapak dikandani ngomongin wong sing ampuh biasanya wong mati. Tapi cara-cara tidak benar. Nah ini ujian seperti ini. Tapi orang yang pertama tetap dekat. Alhamdulillah ibu saya pada waktu itu kuat sampai akhirnya meninggal dunia. Buat nek dilalah yang pangapunten tidak sabar, tidak bertakwa, kemudian bener terdukun mau dibelanjani kemudian mati. Lain keluarga seprosprene mati dalam suul no mergane mengkono jare mari apa tenang yo kesek mari ora tenan jebulane bar berubah terus mati mau itu ujian yang besar. Maka bagi kita bertakwa wal husnul pada Allah akan diberi segala jalan keluar. Terus kita pengen berpuasa dan bertakwa satunya diberi jalan keluar dari segala permasalahan. Yang ketiga Bapak Ibu, raja naurane rahmat jane jalan keluar cene raja cinta cinta. Orang yang bertakwa akan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang yang bertakwa salah satu cirinya adalah dia melaksanakan seluruh kewajiban-kewajibannya dan meninggalkan larangan-larangannya. Nek dilalah menerjang larangannya, segera kembali bertobat kepada Allah. Inilah orang yang bertakwa. Apa orang bertakwa nggak bisa salah Bapak Ibu? Selama dia manusia pasti berbuat salah, dan sebaik-baik yang berbuat salah adalah bertobat minta ampun. Ini orang bertakwa. Nah kita akan diberi cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan yang pangapunten dicintai Pak Bupati mawon. Niku ngurus sertifikat gampang. Betul Bapak Ibu? Dicintai kalih garwane mawon, njaluke 1 juta dikai 500 lah. Dikai 2 juta. 1 juta kowe kurang Bu. Nek kira-kira ya sekarang Pak Gubernur nang kono dikai 2 juta. Niku tandha cinta. Nah kita akan diberi cinta oleh yang maha segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah juga bersabda, engkau akan bersama yang engkau cinta. Maka kalau kita cinta pada Nabi, akan bersama-sama besok dengan Nabi Muhammad SAW. Kan itu 5 menit lagi pas nih udah. Bang Polo pun bisa cari kali Pak Heru kurang lebih setengah 6 rampung gitu. Kemudian yang terakhir nomor 5. Pinter Pak Bu. Nomor pinter Pak Bu. 4. Sekarang itu maklum sekarang di poso niku abot mulo ganjarane oke.
Nek mengke anggere bar buka kelingan kabeh. Nggih, kelingan kabeh. Bu, ini susu LMB. Nggih. Yang keempat, Raja cinta rezeki akan diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka. Panjenengan pangapunten lapiran dilawuh ngerti-ngerti dikirimi ayam goreng kasihan. Ayam goreng kalasan sing padha ayam goreng kasihan mboten enten. Niku orang ngira blas nggih rasan-rasan kalih garwane lah. Yo nilalah ora duwe lawuh ming ana sego ning majijen. Kok ngerti-ngerti wong ngeter. Niku tanda-tanda boten disangka niku tanda-tanda panjenengan niku bertakwa. Contoh mawon dan masih banyak lagi. Orang duit piye bayar sekolah putrane dilalah ana wae. Orang duit omahe sempit, orang di dalan ngerti-ngerti orang krasa kena tol. Riki ngenten Bu. Waduh, kanugrahan kula gadah rencang. Tiang jogohan panjenengan. Niku di madrasah pun 120 ya Allah. Lah kok omahe niku teng tengah motor mlebu sempit. Niku kok keneng tol wae kok ming mepet mboten keneng. Rencang kula niki ya Allah, sak bodho mboten disisanke ya Allah, mbok nyuwun disisanke. Jaluke kalih sinten? Gusti Allah mboten jaluk kalih Pak PU. Kemudian ukur ulang. Setelah ukur ulang kenging nggih batas sing ngono niku. Masya Allah terus tuku sing macam sempit niku tuku ten pinggir dalan entuk gede langsung Mas niku sok tak gawe lantai 2 napa tak sok madrasahku men gampang mau dia iso mlebu niki luar biasa. Tanda-tanda orang pertama ngoten iki salah tunggale lemahe dituku tol niku nek sing omahe pinggir dalan bergane niku ya susah. Wah iki nek tak dol dhewe iki payu 5 juta per meter ana iki jane 3,5. Tapi niku pun kita akan diberi jalan keluar, akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja la wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan diberi rezeki yang tidak disangka. Kira-kira berarti bagi tiang takwa penting betul Bapak Ibu. Penting. Mungkin kita dua sarangan saestu pilih ginjal setelah di poso itu benar-benar Allah menjadikan diri kita semua bertakwa. Allahumma amin. Dan Allah berikan kita kebaikan-kebaikan di dunia maupun besok di akhirat karena ketakwaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya banyak kekurangan, saya mohon maaf. Dan sampai kita bertemu lagi di waktu yang lebih baik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk semua apa enggak ini? Ekspernya untuk semua apa? Oh. Ayo. Misalnya dulu. Gopi. Ini untuk semua apa untuk anak? Oh, oke. Matur nuwun ingkang boten ketingal dumateng panjenenganipun Bapak Ustadz Arif Dwi Arto ingkang sampun paring tausiah dumateng kita sedaya jamaah Masjid Baitur Rahman ingkang sampun mirengaken. Mugi-mugi dados amal jariyahipun Ustadz Arif Dwi Arto. Amin. Nyuwun pangapunten Bapak Ustadz kala wau kula lentur anggenipun nyebat asmanipun. Saderengipun adicara pangaosan divulgasi kaparenga kula ngaturaken mbara bilih infak pengaosan wonten mriku pikantuk Rp730.000. Alhamdulillah.
Adicara sakajengipun menika panutup. Minangka raos syukur kula panjenengan sedaya wonten ngarepipun Allah Subhanahu wa taala. Sumangga pengaosan dinten menika kita pungkasi sesarengan kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saking kula Ibu Endang saha Ibu Saryati ingkang kabiji minangka pranatacara menawi wonten galem-galemipun atur kula nyuwun agung samudra palaksana. Usanipun atur fastabiqul khairat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelasnya udah siap. Ini yang mini set. Ini udah cukup. Semua dulu baru. Udah. Kalau udah baru itu. Wes. Ya itu. Masih 8 menit. Ibu sayang yang satu jelita ternyata. Ibu ngangkati kami. Udah taruh sini aja mas. Taruh situ dan mudik lah. Aku PPA, Bu. Hah? PP. PP sih salah.
Inilah situasi menjelang buka puasa di Masjid Baitur Rahman Plasan Tirto Martani Kalasan. Alhamdulillah luar biasa ibu-ibu semangatnya. Minta satu ya Mbak. Kamu dah? Ambil. Bapak Ibu sedaya terkait dengan kirang 3 menit monggo samangke menawi sampun wektalipun buka kita ndonga sesarengan kanthi doa badhe dahar sanjur nggih kirang wekdal kirang mangke pukul gangsal kawan 2 menit. Mbak iki turun Sangge sebentar deh. kait tasa kan yo Bu. Wis cukup semua tuh. Ini pun udah nggak ada yang kopling. Kan? Silakan ambil sekalian. Anaknya wis wis. Tunggu. Yang tak bagian nih. Oh, nggak muat. Monggo Bapak Ibu sedaya kita berdoa sesarengan dunia. Monggo kula tiraken. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma